大齐皇朝，齐皇统治无边疆域，疆域内有6大王国为父，宗门附庸王国，王国附庸皇朝。至于皇。Bab 261-265. Kemegahan pedangnya seperti matahari terbit di kegelapan pekat. Itu menerangi seluruh lingkungan. Permainan pedang yang luar biasa. Dengan hanya serangan ini saja, dia pasti tidak lebih lemah dari pembunuh kelas atas, Golden Leaf by Fei. Bahkan, dia mungkin sedikit lebih kuat. Wajah pria berpakaian hitam itu ditutupi dengan kain hitam dan tidak ada yang bisa melihat penampilannya dengan kemegahan cahaya pedang yang menghalangi wajahnya. Pada saat itu, Ling Tian berkeringat dingin. Waktu pembunuh ini terlalu sempurna. Ling Tian telah menggunakan ambang jendela untuk mendorong tubuhnya ke udara sebelum mengedarkan semua ki batinnya untuk mengirimkan panah besi. Pada saat ini, tubuhnya turun dengan kekuatan dari lompatan sebelumnya yang benar-benar abis, dan dia tidak memiliki pijakan yang bisa dia gunakan untuk mengubah arahnya di udara. Lawannya telah menunggu saat Ling Tian adalah yang paling rentan sebelum melancarkan serangan terkuatnya. Melihat bagaimana Ling Tian tidak bisa lagi menghindari pedang, pembunuh berbaju hitam itu mengungkapkan sedikit keraguan di matanya. Namun, kekuatan pedangnya tidak berkurang sedikit pun dan bahkan menjadi lebih kuat. Ling Tian pertama-tama meredakan sirkulasi ki batinnya sebelum membuka mulutnya dan menghirup udara segar dengan seluruh kekuatannya. Udara segar ini tersedot terlalu kuat, hampir membuat tenggorokannya pecah, dan dia merasa seolah-olah tenggorokannya terbakar. Setelah dengan paksa mengedarkan ki dalamnya, kaki kirinya mengetuk kaki kanannya dengan ringan dan tubuhnya terangkat lebih jauh ke udara seperti roket. Ling Tian benar-benar berhasil mendorong tubuhnya dengan paksa setinggi 6 kaki lagi ketika dia berada di udara, menghindari serangan mematikan ini. Saat dia mendorong dirinya sendiri, Ling Tian dengan cepat menyesuaikan sirkulasi ki batinnya. Wajahnya sudah memerah sejak dia dengan paksa mengedarkan ki batinnya. Pada saat yang sama, niat membunuh melintas di matanya. Selama pembunuh berpakaian hitam itu menyerangnya lagi, Ling Tian pasti akan melawan pembunuh berpakaian hitam itu sampai mati. Ling Tian pasti akan menahan pembunuh berpakaian hitam itu di sini hari ini. Namun, saat pembunuh berpakaian hitam itu melihat bahwa serangannya gagal, dia bahkan tidak repot-repot berhenti sejenak dan terbang dengan pedangnya. Kemegahan cahaya pedang menutupi dirinya saat dia menembak ke samping 3 pria berpakaian hitam lainnya. Dengan peluit, 3 pria lainnya muncul dari kegelapan dan menyelamatkan ketiga pria yang terluka itu. Gagal serangan pertamanya, dia mundur tanpa penundaan. Dia cepat dan tegas tanpa ragu sama sekali. Ini adalah gaya khas seorang pembunuh. Sungguh pembunuh kelas atas. Raungan keras kemudian terdengar dan suara pakaian berkibar menyertainya. Berbagai ahli dari keluarga yang berbeda semuanya terbangun dari mimpi mereka, dan puluhan sosok dapat dilihat di atap menara Smokitea. Suara serak kemudian terdengar, siapa bajingan itu? Tuan ketiga ada di sini. Itu adalah suara Yu Mantian. Ling Tian terkekeh dan berkata dengan suara rendah, sayangku, apakah kamu masih berencana untuk pergi? Mengapa tidak tinggal lebih lama lagi? Merentangkan lengannya sepertinya telah berubah menjadi sayap saat Ling Tian mengejar dengan kecepatan kilat. Beberapa pria berpakaian hitam terus melarikan diri tanpa mempedulikan Ling Tian. Dari kegelapan, suara busur yang ditembakkan bisa terdengar dan 3 anak panah terbang ke arahnya, membidik kepala, dada, dan perutnya. Anak panah ditembakkan dengan kekuatan besar pada sudut yang rumit. Terlepas dari apakah Ling Tian dapat menghindari atau memblokir mereka, dia pasti akan kehilangan kesempatan terbaik baginya untuk mengejar musuh. Dengan raungan nyaring, Ling Tian melambaikan. Kedua tangannya dan tubuhnya yang semula melaju secara mistis telah melayang setinggi 10 kaki atau lebih, menghindari ketiga anak panah itu sepenuhnya. Pembunuh berbaju hitam itu juga menoleh ke belakang saat ini dan mau tidak mau menunjukkan ekspresi terkejut. Ling Tian sebenarnya bisa menggunakan teknik gerakan yang menentang akal sehat secara alami seolah-olah itu sejalan dengan hukum alam. Seni bela diri seperti itu benar-benar menakutkan. Namun, Ling Tian masih sedikit terlambat karena halangan ini. Saat tubuhnya mendarat lagi, beberapa pria berpakaian hitam sudah menghilang tanpa jejak. Kekuatan teknik gerakan mereka dapat dengan mudah disaksikan, dan mereka pasti tidak lebih lemah dari Ling Qi dan yang lainnya. Dengan siulan, sosok kekar Yu Mantian muncul di sisi Ling Tian dan dia berkata sambil tertawa, apa?
Kamu tidak menangkap mereka. Kegembiraan dalam nada suaranya tampak sombong atas kemalangan Ling Tian. Yu Mantian jelas sangat senang bahwa Ling Tian menderita kerugian. Ling Tian memelototinya, kamu sepertinya sangat bahagia. Yu Mantian terkekeh, kamu tampak sangat frustasi karena tidak bisa menangkap musuhmu. Apakah kamu ingin tuan ketiga ini bertukar beberapa gerakan denganmu untuk melampiaskan amarahmu? Ling Tian menjawab tanpa daya, bagaimana aku bisa sesantai dirimu? Kamu harus menunggu waktu ketika kamu menjadi kepala babi di bawah tangan saudara-saudaraku. Sementara aku mengagumi bakat mereka, aku hanya meremehkan mereka. Jika aku benar-benar melawan mereka dengan sekuat tenaga, berapa banyak dari mereka yang mampu bertahan? Yu Mantian menjawab dengan frustrasi. Ling Tian mendengus dan mengabaikan Yu Mantian, meninggalkan kalimat sebelum dia pergi, ada musuh di samping yang menonton dengan ganas. Kamu, Bing Yan, dan aku semua adalah target. Kamu harus berhati-hati dengan kepala berbulumu, jangan sampai ada yang mengambilnya, mengumpulkan hadiah. Yu Mantian meledak dalam kemarahan, ayah ini telah berperang di seluruh benua dan aku belum pernah bertemu orang yang mampu mengambil kepala ayah ini. Kamu meremehkanku. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi melihat Ling Tian sama sekali. Dengan demikian, dia tidak bisa membantu tetapi menjadi frustrasi. Sejak dia bertemu Ling Tian, Yu Mantian merasa seolah-olah dia akan terus kalah dalam seni bela diri dan kata-kata. Ini membuatnya sangat tertekan. Tapi setelah dia memikirkan kesepakatannya dengan Ling Jian, dia langsung bersemangat lagi. Dia akhirnya tidak perlu bergaul dengan para sarjana ini lagi. Memikirkan tentang pertempuran hebat yang akan terjadi lagi, Yu Mantian membuat keputusan tegas di dalam hatinya bahwa dia pasti harus memulihkan semua kerugiannya dari anak nakal lainnya. Ketika Ling Tian berjalan menuju menara Smoky Tea, seseorang datang dan berkata, "Kakak Ling, apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja?" Kata-katanya dipenuhi dengan keprihatinan dan yang mengatakan itu adalah Dongfang Jinglei. "Ah, aku baik-baik saja." Ling Tian berhenti dan melihat ke arah kerumunan yang berkumpul. Paman dan keponakan dari keluarga Simen, Beiming King Tian dari keluarga Beiming, Dongfang Jinglei dari keluarga Dongfang, Nangong Tianhu dari keluarga Nangong, dan bahkan Xiao Feng Yang dan Xiao Yansui hadir pada saat ini. Satu-satunya yang hilang adalah Qian Suirou dan yang lainnya dari kamar bulan surgawi. Ling Tian kemudian melihat ke arah kamar bulan surgawi dan semua orang mengikuti pandangannya juga. Saat mereka melihat kemana tatapannya diarahkan, mereka semua mengerti apa yang dia maksud. Lampu kamar bulan surgawi tiba-tiba menyala dan beberapa sosok keluar dari pintu. Yang memimpin kelompok itu tentu saja adalah Qian Suirou. Dia kemudian berkata sambil tersenyum dari jauh, "Kakak Ling, kamu memang riang. Kamu benar-benar memiliki mood untuk menikmati menatap bulan di tengah malam." Ling Tian tertawa dan berkata, "Aku tidak pernah membayangkan bahwa saudara Qian belum tidur. Jika itu masalahnya, mengapa kita tidak menyalakan lilin kita dan melakukan percakapan yang baik sepanjang malam? Agar kita bergabung dengan tempat tidur kita dan berbicara sepanjang malam, itu pasti akan menjadi urusan yang luar biasa." Qian Suirou kemudian menguap dan berkata dengan tenang, "Adik laki-laki ini sedang tidak ingin melakukannya. Aku sudah ingin pergi dan tidur." Setelah dia mengatakan itu, dia mengabaikan semua orang dan berjalan kembali ke ruangan, menolak undangan Ling Tian tanpa ragu sama sekali. Pada saat yang sama, dia juga meremehkan untuk berbicara dengan para ahli lain dari keluarga besar. Para ahli di belakangnya menatap tajam ke arah Ling Tian sebelum meninggalkannya. Semua orang mengungkapkan wajah marah dan Ling Tian tidak bisa menahan tawa pahit. Pada saat yang sama, Simen King, yang berada di sampingnya, menertawakan kemalangan Ling Tian. Ling Tian kemudian memberi salam santai kepada berbagai keluarga sebelum kembali ke kamarnya sendiri. Adapun Simen King, Ling Tian bahkan tidak mau repot untuk melihatnya. Suasana hati Simen King terlalu tidak stabil, dan dia tidak mampu mengendalikan emosinya sedikitpun. Jadi, dia tidak akan pernah mencapai sesuatu yang hebat. Ling Tian sudah sepenuhnya memecatnya. Siapa musuh yang ingin membunuh Ling Tian? Sementara Qian Suirou mengungkapkan dirinya pada waktu yang tepat, dia masih menjadi tersangka utama Ling Tian. Selain Qian Suirou, Ling Tian juga mencurigai fakta bahwa paviliun pembantaian darah memiliki pakar terkemuka lainnya. Adapun utusan Wei Utara, mereka jelas tidak lebih dari pasukan bunuh diri, dan Ling Tian tidak merasa perlu memberi perhatian khusus kepada mereka.
Setelah Ling Tian berjalan kembali ke kamar wewangian surgawi, dia berpikir keras sejenak sebelum memutuskan untuk mengeluarkan perintah untuk bersiap berperang. Ling Tian sangat jelas bahwa saat dia memberikan perintah seperti itu, dia pasti akan menyebabkan gelombang besar di seluruh Sky Bearing atau bahkan seluruh benua. Namun, dibandingkan dengan rasa bahaya di hatinya dan situasi yang dihadapi, itu membuat Ling Tian merasa seolah-olah dia tidak punya pilihan lain. Meskipun masih sedikit lebih awal, itu hanya sedikit lebih awal. Begitulah cara Ling Tian menghibur dirinya sendiri. Wajah Ling Tian benar-benar tenang saat dia mempertimbangkan masalah itu dengan hati-hati. Tidak peduli bagaimana keadaan Sky Bearing saat ini berkembang, dia harus memiliki kepercayaan diri untuk mengendalikan situasi. Namun, perhatiannya benar-benar terfokus pada Sky Bearing sekarang, dan jika terjadi sesuatu di luar kota, itu akan sedikit di luar jangkauannya. Agar semua ahli terkemuka ini tiba-tiba muncul di Sky Bearing, mereka pasti tidak ada di sini hanya untuk menimbulkan masalah. Agar mereka muncul tanpa disadari Ling Tian sama sekali, orang-orang ini pasti punya rencana lain. Sementara dia masih bisa menekan semua orang dengan seni bela dirinya dan mendapatkan rasa hormat dari semua orang dengan seni sastranya, Ling Tian sangat jelas bahwa dia tidak punya pilihan selain mengungkapkan dirinya kepada dunia untuk memastikan bahwa dia bisa mendapatkan manfaat terbesar darinya, pengumpulan semua kekuatan di Sky Bearing. Dia tidak bisa lagi seperti sebelumnya, merencanakan dalam kegelapan dan berpura-pura lemah untuk memakan harimau. Ling Tian yakin bahwa dia tidak perlu takut pada siapapun dalam pertempuran langsung. Namun, tak terhindarkan baginya untuk menderita beberapa kerugian. Ye Qingchen, Yu Mantian, Ye Baifei, dan Qian Suirou semuanya membuat Ling Tian semakin berhati-hati. Meskipun kepercayaan diri adalah hal yang baik, kesombongan buta berakibat fatal. Seni bela diri di dunia ini pasti tidak serendah yang dia perkirakan sebelumnya. Terutama dari pertempuran yang baru saja berakhir, meski hanya pertempuran kecil, 7 hingga 8 ahli yang baik telah benar-benar muncul. Bagaimana mungkin Ling Tian tidak waspada? Saat ini, satu-satunya pilihan Ling Tian adalah mengeluarkan sebagian dari kekuatan tersembunyinya untuk menghadapi perubahan yang tidak terduga. Memikirkan hal ini Ling Tian menghela nafas berat. Ling Chen adalah orang yang paling memahaminya dan mereka berdua hampir bisa dikatakan bisa membaca pikiran satu sama lain. Ling Chen kemudian berkata dengan lembut, "Bangsawan muda, mengapa tidak, perintahkan Ling Jian dan yang lainnya untuk." Ling Tian bertepuk tangan dan berkata, "Benar." Berdiri, dia melanjutkan, "Perintahkan geng angin keras dan menara Smoky Tea bahwa aku ingin menemukan tempat peristirahatan untuk Qian Suirou besok sore. Aku ingin mengetahui semua informasi mereka. Terlepas dari seberapa besar atau kecil detailnya, aku ingin tahu tentang itu." Malam sudah gelap, dan tidak ada suara yang terdengar. Sementara Tuan Qin dan Meng Lige jauh lebih bijak daripada orang kebanyakan, tubuh para sarjana secara alami lebih lemah. Jadi, mereka sudah pergi untuk beristirahat. Setelah itu, Yu Bingyan dan Ling Chen juga pergi tidur. Duduk di depan jendela sendirian, Ling Tian menunduk dalam pertimbangan diam. Dia diam-diam mengatur semua yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Sejak dia membunuh Nangong Le dan menetapkan landasan untuk pertemuan ini di Sky Bearing, segala sesuatu yang mengikutinya selalu lancar dan sesuai harapannya. Meskipun ada beberapa pengecualian, itu tidak memengaruhi gambaran keseluruhan. Dengan kata lain, semuanya berada di bawah kendali Ling Tian dan kesuksesan ini juga membuatnya sedikit sombong. Namun, dalam beberapa hari terakhir, para pembunuh dari Blood Slaughter Pavilion pertama kali menyelinap ke Sky Bearing dan sebuah organisasi misterius namun kuat seperti Qian Suirou juga tiba-tiba muncul. Secara khusus, ahli dunia lain yang dia temui di luar menara Smoky Tea adalah seseorang yang Ling Tian tidak percaya diri untuk menghadapinya. Semua urusan ini datang begitu tiba-tiba dan membuat situasinya sangat membingungkan. Sekarang, rencana yang dia miliki sudah mulai lepas kendali, dan perasaan seperti itu membuat Ling Tian merasa sangat tidak nyaman. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa diterima oleh pemain catur. Setelah perlahan memikirkan peristiwa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, Ling Tian secara bertahap mengumpulkan semua perhatiannya pada Qian Suirou. Menurut informasi yang dia miliki, wanita ini bukan salah satu dari 8 keluarga besar. Namun, kekuatan pribadinya dan kekuatan yang dia miliki di bawah kendalinya adalah sesuatu yang hanya bisa ditandingi oleh keluarga Yu atau Dongfang. Dari titik ini saja, itu merupakan indikasi baik dan buruk bagi Ling Tian.
Bagusnya adalah fakta bahwa ahli dunia lain itu mungkin tidak ada hubungannya dengan Qian Suirou. Jika mereka terkait, bahkan jika ahli itu tidak berpartisipasi dalam upaya pembunuhan sebelumnya karena pertimbangan statusnya sendiri, Ling Tian yakin dia tidak akan bisa mundur sepenuhnya. Selain itu, dengan seni bela diri yang dimiliki ahli dunia lain, tidak mungkin baginya untuk jatuh di bawah komando siapapun, dan Qian Suirou jelas merupakan orang yang memiliki otoritas paling besar di antara kelompoknya. Jadi, tidak mungkin mereka berhubungan. Tetapi jika mereka benar-benar terkait, Ling Tian merasa bahwa dia tidak akan memiliki cara untuk menghadapinya. Lagi pula, di depan kekuatan absolut, semua trik kecilnya tidak berguna. Indikasi buruk tidak sepenuhnya buruk, dan indikasi baik tidak sepenuhnya baik. Tapi paling tidak, Ling Tian bisa memiliki gambaran umum dari mana asal Qian Suirou. Jika karakter seperti itu bukan kekuatan tersembunyi dari keluarga besar tertentu, bagaimana mungkin tidak ada berita sama sekali sebelum hari ini? Selain itu, dia tampaknya juga memiliki hubungan dengan keluarga Kekaisaran Sky Bearing. Keluarga Kekaisaran Sky Bearing. Sebuah inspirasi melintas melewati kepala Ling Tian. Jika dia ingin mengungkap misteri ini, cara paling langsung baginya adalah memulai penyelidikannya dari keluarga Kekaisaran. Sementara Ling Tian belum berniat mengambil tindakan pribadi, dia diyakinkan untuk menyerahkan masalah ini kepada Ling Jian. Saat dia akhirnya menemukan solusi yang mungkin untuk masalah ini, Ling Tian mau tidak mau menjadi santai. Setelah duduk begitu lama, bahkan tubuhnya yang kuat mulai terasa sedikit sakit. Tepat ketika dia ingin mengangkat tangannya untuk meregangkan tubuhnya, dia tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Dari luar, terdengar suara ketukan yang sangat ringan dari salah satu ruangan. Angin bertiup di luar dan suara ketukan ini hampir tidak terdengar. Namun, pendengaran Ling Tian luar biasa dan jauh lebih baik daripada seniman bela diri lainnya. Terutama setelah dia memasuki alam Xiantian, dia bahkan dapat menangkap suara daun yang jatuh jika berada dalam jarak 1000 kaki. Sementara suaranya terdengar dari jauh, malam itu sunyi dan Ling Tian masih bisa mendengarnya. Saat dia mendengar suara itu, Ling Tian tahu bahwa ini adalah suara seseorang yang mengetuk pintu. Selanjutnya, suara ketukan berada dalam urutan ritmis. Setelah mengetuk 3 kali, orang tersebut berhenti sejenak sebelum mengetuk 2 kali. Ini mungkin harus menjadi metode komunikasi khusus untuk suatu organisasi. Ling Tian mengedarkan kekuatan batinnya dan melayang keluar jendela seperti bulu. Dia kemudian menempelkan dirinya ke dinding dan mengamati sekelilingnya, hanya untuk melihat tirai di pintu paviliun kegembiraan ekstrim sedikit bergetar. Mengangkat tubuhnya sedikit, Ling Tian sudah tiba di atap gedung. Seperti daun, dia mendarat diam-diam di atap kamar kegembiraan ekstrim, meletakkan telinganya di ubin dan mengedarkan ki batinnya untuk mendengar isi percakapan di bawah. Seseorang di ruangan itu kemudian berkata, "Bagaimana? Apa yang ayah katakan?" Itu adalah suara Si Man King, sengaja diredam menjadi bisikan. Bisikan lain kemudian dapat didengar, kepala keluarga telah mengirimkan 50 pasukan kematian besi darah. Kita pasti harus membalas dendam atas kematian bangsawan muda kita. Misi kali ini adalah rahasia besar dan kita pasti harus berhasil dalam satu serangan. Kita tidak boleh membiarkan berita tentang misi ini bocor. Jika Beyond Heavens mengetahui bahwa kita adalah pelakunya, kita akan berada dalam bahaya besar. Kepala keluarga takut bangsawan muda tidak akan bisa tetap tenang dan memilih untuk mengambil tindakan sebelum waktunya. Jika Anda melakukannya, Anda hanya akan memperingatkan musuh kami dan akan sulit bagi Anda untuk berhasil. Karena itu, dia mengirim bawahan ini untuk memberitahu bangsawan muda agar tidak gegabah. Si Man King lalu berkata, "Itu benar-benar Beset Earth membuatku kehilangan semua mukaku. Ketika aku menangkapnya, aku akan merawatnya secara pribadi dan membuatnya menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian." Beberapa kata ini sedikit lebih keras dan suara keretakan gigi bisa terdengar. Jelas betapa banyak kebencian dalam kata-kata itu. Pihak lain kemudian terkekeh, bangsawan muda tidak perlu tidak sabar. Pasukan kematian besi darah semuanya dilatih secara pribadi oleh kepala keluarga dan semuanya memiliki seni bela diri yang luar biasa. Selain itu, mereka tidak takut mati sedikit pun, dan mereka pasti akan melakukannya merawat Ling Tian dengan mudah. Bahkan jika dia memiliki seni bela diri yang luar biasa, dia masih tidak lebih dari seorang bangsawan muda yang rapuh dari keluarga aristokrat. Bagaimana dia bisa menahan haus darah pasukan kematian besi darah? Pada saat itu, Anda akan dapat berurusan dengannya sesuka Anda.
Saya juga mendengar bahwa dia bahkan memiliki dua wanita cantik yang menjatuhkan negara di sisinya. Bangsawan muda dapat benar-benar bersenang-senang kali ini, hahaha. Si Man King kemudian tertawa mesum, 6, kamu memang benar. Kedua gadis itu benar-benar cantik. Hehe, meskipun bangsawan muda ini telah melihat banyak wanita sebelumnya, aku belum pernah bertemu dua wanita sehebat mereka. Aku akan membuat sialan Ling Tian itu memakai topi hijau bahkan sebagai hantu, satu setelah bangsawan muda ini menyukai mereka, aku tidak akan meninggalkanmu. Kita bisa membiarkan beberapa saudara lagi berbagi wanita B*Z*Earth itu. Hehehe. Setelah itu, mereka mulai tertawa mesum. Beberapa saat kemudian, si Man King bertanya, berapa lama lagi bagi mereka untuk mencapai Sky Bearing? Aku tidak sabar menunggu kedatangan mereka. Kamu harus menyelesaikan semua masalah dan memastikan tidak ada yang tersisa hidup. Yang dipanggil, 6, kemudian menjawab, menurut kecepatan mereka saat ini, mereka harus tiba paling lambat besok sore. Yakinlah bangsawan muda, para wanita akan ada di sana menunggumu. Untuk merahasiakan masalah ini, kamu jangan tidak perlu khawatir sama sekali. Setelah kumpulan pasukan kematian besi darah ini pergi, mereka telah mengambil bubuk menaik surgawi yang tidak terkekang. Ketika saatnya tiba, mereka akan segera naik ke alam baka dan tidak ada jalan keluar yang tertinggal. Pasti tidak akan ada yang tersisa untuk membocorkan rahasianya. Si Man King menjawab dengan, memem, saat mereka mulai mendiskusikan bagaimana mereka akan menghadapi Ling Tian setelah menangkapnya. Dengan gigi terkatup rapat, si Man King memikirkan banyak cara untuk menyiksanya. Semakin mereka menemukan cara untuk menyiksa Ling Tian. Di atas atap, Ling Tian melayang seperti awan dan telah kembali ke kamar wewangian surgawi. Di paviliun kegembiraan ekstrim, si Man King masih dengan gembira mendiskusikan rencana mereka, sama sekali tidak menyadari fakta bahwa rencana mereka telah terungkap sepenuhnya. Si Man King, terlepas dari berapa banyak orangmu dari keluarga si Man yang datang, jika aku membiarkan satu pun darimu keluar, bangsawan muda ini akan mengecewakan diriku sendiri. Tatapan dingin bersinar di matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Itu membuat Ling Tian benar-benar marah karena si Man King berani mengingini Ling Chen dan Yu Bingyan. Tanpa Yu Mantian membuat kekacauan dalam pertemuan ilmiah, hari kedua pertemuan berjalan lebih lancar. Pada saat yang sama, si Man King juga bertindak sangat elegan, sopan dalam kata-katanya dan rendah hati dalam tindakannya. Sementara dia kalah dari Yu Bingyan dalam melukis dan kalah dari Ling Chen karena musik, si Man King masih tetap anggun dan bahkan sangat memuji kedua wanita itu tanpa jejak penghinaan dari kekalahannya di wajahnya. Dia bisa dikatakan sangat anggun dalam sikapnya. Semua cendekiawan tua menganggukkan kepala memuji, memikirkan betapa bangsawan muda si Man masih bisa tetap rendah hati dan tenang meski menghadapi banyak kekalahan. Itu benar-benar pertunjukan yang bagus dari kondisi mentalnya yang luar biasa. Dengan kondisi mentalnya yang tenang, dia pasti bisa mencapai hal-hal hebat di bidang keilmuan selama dia terus bertahan. Oleh karena itu, banyak orang sangat memuji si Man King. Namun, hanya Ling Tian yang tahu bahwa alasan mengapa bangsawan muda si Man ini bisa begitu rendah hati dan tenang adalah karena si Man King berpikir bahwa Ling Tian akan menjadi mainannya saat malam tiba. Adapun Ling Chen dan Yu Bingyan, si Man King telah melihat mereka sebagai wanita yang bisa dia mainkan sesukanya. Apa gunanya dia melawan wanita-wanita ini? Sehubungan dengan mimpi dan imajinasi si Man King, Ling Tian hanya menonton dari samping dengan jijik di dalam hatinya. Saat malam tiba, si Man King akan tahu siapa yang akan menangis. Setelah makan siang, Ling Tian mengajak Ling Chen dan Yu Bingyan keluar, dengan sengaja meninggalkan menara Smoky Tea. Setelah menjelajahi beberapa putaran di sekitar kota, mereka tiba di sebuah bangunan besar yang merupakan salah satu tempat berkumpulnya kelompok angin kekerasan. Ling Tian telah membeli tempat ini bertahun-tahun yang lalu karena tidak banyak orang yang sering mengunjungi tempat ini karena lokasinya yang sepi. Saat Ling Tian masuk, sudah ada 7-8 orang yang menunggunya. Mereka adalah Ling Jian dan 5 pembunuh lainnya, bersama dengan beberapa manajer dari Violent Wind Gang. Ketika mereka melihat Ling Tian masuk, mereka segera memberi hormat kepadanya. Ling Tian melambaikan tangannya dan bertanya, apakah kamu sudah menemukan tempat peristirahatan Ye Baifei? Apa yang kalian semua ketahui tentang Qian Suirou? Saat dia mengatakan itu, dia duduk di kursi berlengan di ruangan itu. Setelah Ye Baifei dan yang lainnya dari paviliun pembantaian darah melawan Ling Tian sebelumnya, mereka telah mengubah lokasi mereka.
Seorang pria parubaya, pemimpin geng dari Violent Wind Gang memanggil Lilin, berdiri dan berkata dengan hormat, melaporkan kepada bangsawan muda, kami baru saja menerima kabar bahwa Ye Baifei dan gengnya tinggal di gang kecil dekat kediaman yang beberapa rumah tangga di sana menerima banyak perak dan pindah tanpa ragu-ragu. Namun, Qian Suiro terlalu misterius, dan kami tidak dapat menemukan apapun meskipun telah berusaha sebaik mungkin. Semoga bangsawan muda menghukum kami. Setelah menjawab dengan, "Oh," Ling Tian berkata, organisasi Qian Suiro sangat misterius, dan masuk akal bagimu untuk tidak dapat menemukan apapun. Apa salahmu? Berapa banyak pria yang dimiliki Ye Baifei? Apakah ada orang lain yang bergabung mereka? Lilin berkata, menurut laporan dari saudara-saudara, jumlah pastinya masih belum pasti. Namun, masing-masing dari mereka adalah ahli seni bela diri, dan kami tidak berani mendekat karena takut memperingatkan mereka. Tapi dari jumlah makanan yang mereka beli setiap hari, seharusnya ada 13 hingga 14 dari mereka. Hanya 2 dari mereka yang terlihat keluar setiap hari dan sisanya belum melakukan apa-apa. 13 sampai 14. Ling Tian mengerutkan kening, begitu banyak. Ling Jian kemudian berkata, bangsawan muda, siapa yang peduli berapa banyak pria yang mereka miliki? Dengan hadiah bangsawan muda, memusnahkan mereka tidak lebih dari sekadar mengiris sayuran. Hehe, kata-katanya penuh percaya diri dengan Ling Feng dan yang lainnya hampir melompat kegirangan. Ling Tian kemudian memandang Ling Jian dan berkata, apakah kalian benar-benar berpikir bahwa bangsawan mudamu tidak terkalahkan? Ling Jian, terlalu percaya diri bukan lagi percaya diri tetapi arogansi. Apapun yang terjadi, kamu tidak boleh meremehkan lawanmu. Ingat itu. Dia kemudian tersenyum, bagaimana bisa melawan mereka secara langsung dengan mempertaruhkan nyawa kita dibandingkan dengan memancing keuntungan dari sampingan. Ling Tian dapat melihat dengan satu pandangan sekilas bahwa mereka berlima memiliki kondisi mental yang benar-benar tenang dan tenang. Jelas, sesi perdebatan dengan Yu Mantian telah menghasilkan manfaat besar bagi mereka, memungkinkan kekuatan mereka untuk melakukan lompatan besar ke depan. Ling Tian tidak bisa membantu tetapi mengangguk puas, dan sekarang akan menjadi waktu terbaik untuk membiarkan mereka menggunakan taktik baru yang telah mereka pelajari ke dalam skenario hidup dan mati. Jika pasukan Simen tidak muncul, maka Ling Tian akan pergi berburu untuk memungkinkan mereka berlima berlatih target langsung, misalnya, bawahan Qian Suiro. Ling Tian berbicara, malam ini, Ling Jian dan saya akan bekerja secara terpisah, dan akan berjalan seperti ini. Kerumunan tertawa terbahak-bahak, dan seseorang berkata, bangsawan muda, saya benar-benar tidak tahu apakah Anda terlalu pintar atau terlalu licik, hahaha. Mereka berlima biasanya memperlakukan Ling Tian hanya sebagai sosok persaudaraan, dan Ling Tian sendiri juga tidak pernah mempertahankan aturan yang menyesatkan dari keluarga aristokrat. Ini adalah sesuatu yang membuat Ling Tian senang. Untuk mencapai puncak, seorang kultivator bela diri pasti akan menghadapi kesepian yang lama, jadi dia fokus untuk mengembangkan suasana cinta keluarga. Namun, Ling Tian tidak bisa membuat dirinya tersenyum kali ini, malah berbalik ke arah Ling Chen dan berkata, Chener, misimu adalah untuk melindungi keselamatan dirimu dan Bingyan. Mengenai masalah pertempuran, itu tidak akan menjadi perhatian Anda pada titik ini. Pertempuran hari ini hanyalah kesempatan bagi Anda untuk terbiasa dengan darah dan pembantaian di medan perang, apakah Anda mengerti? Saya tidak ingin Anda mengalaminya begitu cepat, sayang sekali. Ling Chen mengangguk sebagai jawaban, dengan perasaan hangat yang menyelimuti hatinya. Bangsawan mudanya terus-menerus mencari kesempatan baginya untuk meredam dirinya dalam darah dan pembantaian. Namun, ketika pertarungan benar-benar datang, dia akan selalu merawatnya terlebih dahulu, berusaha menjauhkan tangannya dari darah sejauh mungkin. Hati Ling Chen sudah terpuaskan hanya berdasarkan niat orang yang dicintainya untuk melindunginya. Setelah mengatur semua, Ling Tian kemudian membawa Ling Chen dan Yu Bingyan kembali ke Smoky Tea Tower. Saat matahari terbenam dan bulan menampakkan dirinya di langit, di bawah tatapan orang-orang yang bersemangat dan mengagumi, Ling Tian dengan senang hati menarik Ling Chen dan Yu Bingyan, dua wanita cantik tiada taraf, dan berjalan keluar dari menara Smoky Tea, menyatu dengan kerumunan. Seolah-olah dia tidak menyadari bahwa di belakangnya ada beberapa bayangan diam-diam yang mengikuti di belakang. Karena seseorang ingin membunuhnya, lalu bagaimana mungkin dia tidak memberi mereka kesempatan untuk mengambil tindakan? Simen King sebenarnya masih dengan marah memeras otaknya tentang bagaimana dia bisa memancing Ling Tian keluar dari Smoky Tea,
Tapi melihat Ling Tian keluar sendirian begitu saja, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak diliputi kegembiraan. Dia berpikir dalam hati, ini benar-benar mengikuti pepatah jika Raja Yama ingin seseorang mati di tengah malam, siapa yang berani menjaganya melewati fajar. Karena Ling Tian telah mengambil inisiatif untuk keluar seperti itu, bukankah itu memenuhi ramalan ini? Dia segera menurunkan perintah untuk melaksanakan rencananya. Saat Ling Tian berjalan, dia mengobrol dan tertawa bersama dua wanita lainnya. Mereka sebenarnya tidak kembali ke keluarga Ling, melainkan berjalan ke arah barat. Berjalan di sepanjang gang, mereka bertiga tiba-tiba terhenti ketika mereka melihat lautan darah merah di depan mereka. Sekitar 50 orang atau lebih, mengenakan seragam merah darah dan membawa pedang besar berdiri dengan tertib, menghalangi seluruh jalan. Meski masih ada jarak antara kedua pihak, mereka tidak akan bisa menghindari pertarungan bahkan jika kelompok Ling Tian ingin berlari menggunakan teknik gerakan mereka. Tatapan Ling Tian berkelana, dan dia mengamati bahwa sekitar 50 orang itu semuanya penuh vitalitas dan kekuatan, dengan tatapan tajam dan ekspresi kejam di wajah mereka. Mereka semua menatapnya, seolah-olah dia adalah musuh terbesar mereka. Melirik ke seluruh gang, sepertinya seluruh tempat itu kosong dari kehidupan kecuali kelompoknya dan kelompok mereka. Langkah kaki terdengar dan berdesir. 50 dari mereka mengambil langkah besar, secara bertahap semakin dekat, sikap yang mengesankan dan haus darah semakin terlihat di setiap langkah. Meskipun hanya ada 50 dari mereka yang hadir, mereka memberikan perasaan seperti resimen 1000 orang yang bergegas ke arah mereka. Dalam kegelapan, suara dingin dan menyeramkan muncul entah dari mana, bunuh. 50 dari mereka, semua mengangkat pedang, bergegas sekaligus. Namun, dalam kegilaan berikutnya, mereka bahkan tidak mengeluarkan jeritan atau teriakan darah. Yang bisa mereka dengar hanyalah nafas yang berat serta langkah kaki yang terseok-seok saat kelompok itu melaju ke arah mereka. Beberapa bilah depan sudah menebas ke arah kepala Ling Tian, gerakan mereka seragam, ini adalah sesuatu yang tidak mungkin dicapai tanpa banyak usaha. Ling Tian dengan dingin mendengus, berteriak, mencari kematian. Dia telah lama menghunus pedangnya dan segera menikam 3 kali berturut-turut, mengarah ke tenggorokan 3 orang terdekat. Dengan momentumnya, dia pasti bisa membunuh ketiga orang itu sebelum ada pedang yang mengenainya. Secara hak, mereka yang menjadi sasaran akan segera mengelak atau memblokir serangan itu. Orang-orang berjubah merah bahkan tidak repot-repot menghalangi atau menghindar, pedang mereka masih dengan tegas memotong ke bawah seolah-olah mereka tidak peduli sedikit pun tentang tenggorokan mereka yang disayat. Bahkan rekan-rekan mereka sama, mengabaikan fakta bahwa rekan satu tim mereka akan mati, tanpa ragu masih menargetkan Ling Tian. Ling Tian dalam hati terkejut, karena para prajurit kamikaze ini benar-benar agresif. Kecepatannya tidak berkurang dan malah meningkat, mengetuk 3.1 demi 1, sebelum secara ajaib menarik kembali dan membelokkan serangan dari pedang di atas kepalanya. Setelah ini tubuhnya mundur dengan kecepatan tinggi, tampak seperti kabur saat 3 anak panah darah keluar. Dia benar-benar punya waktu untuk menembus tenggorokan ketiga targetnya itu. Dengan kultivator tingkat tinggi biasa manapun, hanya dengan melihat bagaimana Ling Tian mampu menghadapi para prajurit kamikaze, jiwanya akan lama melarikan diri dengan moral pertempurannya yang compang-camping. Namun, prajurit kamikaze lainnya bahkan tidak melirik rekan mereka yang gugur. Mengangkat pedang mereka benar-benar menginjak tubuh rekan mereka yang jatuh, bergegas untuk membunuh. Sungguh prajurit kamikaze elit, semangat juang yang ulet. Bagus, Ling Tian berteriak memuji. Dengan lambaian tangan kirinya, sejumlah besar jarum perak ditembakkan, dan langit dipenuhi dengan cahaya perak. Setelah itu terdengar banyak suara pengap karena banyak dari mereka yang terluka. Ling Tian segera meraih Yu Bingyan, berteriak, pergilah. Suara pedang yang berbenturan terdengar saat Ling Chen membebaskan dirinya dari keterikatan, dengan mudah melayang ke tempat Ling Tian berada. Mereka bertiga bergerak seperti kilat, mundur dengan cepat. Orang normal pasti tidak akan bisa melarikan diri dari pengepungan ini. Tetapi Ling Tian dan Ling Chen bukanlah orang biasa. Teknik gerakan mereka telah lama melampaui ranah konvensi, dan mereka dengan mudah dapat melarikan diri meskipun mereka dikepung. Di salah satu atap di sisi gang, seorang pria berjubah hitam tiba-tiba melayang turun, tangannya memegang pedang saat dia memblokir jalan keluar dari ketiganya. Ling Tian yakin bahwa tujuan orang ini bukan untuk melukainya, melainkan hanya untuk menundanya, membiarkan para prajurit kamikaze mengejar dan mengepung mereka. Saat itu, akan menjadi keajaiban baginya.
untuk melarikan diri. Namun, bagaimana Ling Tian bisa diblokir dengan mudah? Orang ini tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kecepatan Ling Tian bahkan tidak melambat saat dia mengayunkan pedang di tangannya untuk menemui penyerang. Pedang di tangannya membiaskan banyak cahaya. Kontak singkat dan trio Ling Tian sudah melesat seperti tornado. Dari jauh hanya terdengar suaranya, "Simen Buhui, jadi ini kamu." Topeng pria berjubah hitam itu benar-benar hancur di bawah energi pedang Ling Tian, mengungkapkan ekspresi panik Simen Buhui. Di telapak tangannya, aliran darah terlihat saat dia menatap ke arah Ling Tian melarikan diri, pedang di tangannya bergetar. Hanya dia yang menyadari bahwa ketika mereka telah menyilangkan pedang, seberapa dekat dia sebenarnya dengan kematian itu sendiri. Niat awalnya hanya untuk menghalangi Ling Tian, tetapi dalam sekejap, kemajuannya segera berubah menjadi pertahanan penuh. Simen Buhui sepenuhnya percaya bahwa jika Ling Tian tidak terburu-buru untuk melepaskan diri, dia akan dapat melukai atau bahkan membunuhnya, atau hanya memotong tangan pedangnya. Sepertinya Ling Tian takut pada prajurit kamikaze yang dilatih rumahnya. Namun, siapa yang tidak, ketika menghadapi sekelompok pembunuh yang tidak takut mati? Bahkan jika Anda seorang ahli, Anda masih perlu mundur saat menghadapi orang seperti itu. Dengan demikian, selama mereka berhasil mengepung Ling Tian, kematiannya akan terjamin. Sayang sekali dia salah. Dia tidak melihat senyum licik di wajah Ling Tian saat dia membuka kedok Simen Buhui, serta tatapan licik di matanya saat dia melihat semua orang mengejar ke arahnya. 47 prajurit kamikaze berlari melewati Simen Buhui seperti semburan yang mengamuk, mengejar ke arah tempat Ling Tian melarikan diri. Simen Buhui baru sekarang menyeka keringat dingin di kepalanya. Namun, memikirkan saat Ling Tian mengucapkan kalimat itu, Simen Buhui, jadi ini kamu, hatinya tiba-tiba tersentak. Benar, dia mengenali saya. Jika saya tidak membunuhnya hari ini, maka apakah dia dari Sekte Beyond Heavens atau tidak, hanya dengan kekuatan keluarga Ling, keluarga Simen tidak akan memiliki masalah. Jadi, Ling Tian harus mati. Memikirkan hal ini, Simen Buhui meluruskan tubuhnya dan mengikuti prajurit kamikaze lainnya untuk mengejar Ling Tian. Namun, hatinya sudah sangat tertekan, dan kegembiraan asli serta semangat tinggi telah lenyap bersama angin. Ini adalah halaman kecil, tersembunyi di antara villa-villa mewah yang mengelilinginya, tampak sederhana. Tapi tidak ada yang tahu bahwa di tempat ini sebenarnya menyembunyikan pembunuh nomor satu di seluruh benua, menunggu kesempatan untuk menyerang. Ye Baifei duduk di kepala kursi dengan wajah pucat pasi. Setelah pertempuran hari itu dengan Ling Tian, Ye Baifei telah meninggalkan tempat asal mereka tinggal, menempati tempat baru ini. Ini adalah kehati-hatian seorang pembunuh, dan tempat ini juga merupakan lokasi penyergapan untuk kelompok lain yang dibawa oleh Kong Yuanyang, pembangkit tenaga listrik kedua dari Paviliun Pembantaian Darah. Jadi lokasi ini pasti aman. Ketika Paviliun Pembantaian Darah telah menerima pemberitahuan pembunuhan, Ye Baifei dan Kong Yuanyang semuanya membawa kelompok dan datang ke sini dengan maksud untuk bersaing. Tapi sebelum operasi mereka dimulai, markas Ye Baifei sudah diekspos oleh Ling Tian. Kedua kelompok tidak rukun tetapi pergi tanpa pilihan, Ye Baifei hanya bisa bersembunyi di sini sementara. Ye Baifei telah melakukan semua perhentiannya selama pertempuran hari itu, menyebabkan hidupnya dalam bahaya. Meski sudah beristirahat sampai sekarang, dia bahkan belum pulih setengah dari kekuatan aslinya, apalagi memperbaiki tulangnya yang patah. Duduk di hadapannya adalah seorang pria kurus yang justru merupakan pembunuh legendaris lainnya dari Paviliun Pembantaian Darah, King Yama Bekons Kong Yuanyang. Saat ini, dia terkikik sambil berkata, "Pemimpin Ye, junior ini di sini benar-benar tidak percaya bahwa, dengan keahlianmu yang tak tertandingi, kamu benar-benar bisa terluka di tangan celana sutra. Aku bahkan mendengar bahwa orang yang menyilangkan pedang dengan Anda adalah seorang gadis muda. Mungkinkah pemimpin Ye terpesona oleh kecantikannya, membuat Anda jatuh ke dalam perangkap?" Hahaha. Kong Yuanyang telah mendengar tentang masalah ini lebih dari 10 kali. Setiap kali dia mendengarnya, dia merasa seolah-olah memasuki ruangan yang sejuk di hari yang terik, karena dia sangat senang dengan berita itu. Melihat saingannya yang selalu selangkah di atasnya dalam keadaan yang begitu menyedihkan, Kong Yuanyang tidak bisa menahan perasaan gembira saat dia mengejek kesengsaraan Ye Baifei. Meskipun dia sudah mendengar tentang masalah ini berkali-kali, Kong Yuanyang tidak bosan mendengarnya sedikit pun dan bahkan menggoda Ye Baifei tentang hal itu hari ini. Namun, sayang sekali dia tidak mengerti,
karena siapapun yang telah berpartisipasi dalam pertarungan sebelumnya sangat jelas bahwa Ling Chen bukanlah gadis biasa tetapi seorang ahli yang menakutkan. Baik itu Ye Baifei atau yang lainnya yang telah berpartisipasi dalam pertempuran sebelumnya, mereka merasakan gelombang ketakutan saat menghadapi wanita dengan seni bela diri yang luar biasa. Ye Baifei kemudian mencibir, ketika kamu bertemu Ling Tian, kamu secara alami akan mengetahuinya sendiri. Mungkin kamu bahkan tidak perlu bertemu Ling Tian, kamu hanya perlu bertukar pukulan dengan wanita di sisinya dan kamu akan tahu sendiri, jika kamu akan dibuat bingung oleh kecantikannya. Setelah itu, dia menutup matanya dan mengabaikan Kong Yuanyang. Kong Yuanyang kemudian terkekeh, untuk seorang gadis yang bahkan belum berusia 20 tahun, apa yang bisa dia capai bahkan jika dia mulai berlatih dari rahim ibunya. Bos Ye, kamu harus mengakui kekalahanmu. Yakinlah, saudara ini di sini pasti akan menangkap Ling Tian untukmu dan membiarkanmu melakukan apapun yang kamu inginkan padanya. Haha, adapun kecantikan itu, dia akan menjadi milikku untuk dinikmati. Kakak ini pasti tidak akan berdiri di atas upacara. Ye Baifei membuka matanya yang semula tertutup dan menatap Kong Yuanyang, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Jika kau ingin berurusan dengan Ling Tian, satu-satunya cara adalah menunggu lukaku pulih dan bergandengan tangan denganmu. Jika kami bergandengan tangan, kami akan memiliki kesempatan untuk mengalahkannya. Namun, kami akan memiliki peluang paling banyak 50%. Dengan seni bela diri kami, tidak mungkin untuk membunuh Ling Tian sendirian. Anda seni bela diri sedikit lebih lemah dari saya dan Anda bahkan mungkin tidak dapat mengalahkan wanita itu dalam pertarungan yang adil. Tidak masalah jika Anda ingin membuang nyawa Anda sendiri, tetapi Anda pasti tidak boleh menunda masalah pavilion. Anda harus jelas tentang konsekuensinya. Kong Yuanyang kemudian berkata dengan nada eksentrik, yakinlah, paling tidak, adik laki-laki ini akan dapat mundur sepenuhnya dan aku tidak akan meninggalkan separuh hidupku di sana. Paling tidak, aku tidak akan dipukuli konyol oleh gadis itu. Ye Baifei mendengus dan menutup matanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tepat pada saat ini, ledakan keras terdengar dari luar dan jeritan sengsara mengikutinya. Keduanya terkejut ketika mereka melihat keluar dan melihat bahwa pintu kayu dari halaman kecil itu telah terbang menuju atap rumah mereka dengan sebuah tapak kaki tertanam di dalamnya. Pintu itu benar-benar dikirim terbang dengan satu tendangan. Sementara itu terjadi, agak jauh Ling Tian memegang Yu Bingyan dan terus berlari dengan Ling Chen mengikuti di belakangnya. Meskipun mereka bertiga tampaknya berlari untuk hidup mereka, mereka sangat jelas bahwa ini tidak lebih dari sebuah pertunjukan. Dengan teknik gerakan Ling Tian dan Ling Chen, pasukan kematian berpakaian merah itu tidak akan pernah bisa mengejar mereka. Selama mereka bertiga bisa memancing pasukan maut ke lokasi pertempuran, rencana mereka akan tercapai. Adapun Simen Buhui dan yang lainnya mengejar di belakang, mereka sangat terkejut saat mengetahui bahwa Ling Tian tampaknya semakin lelah menggendong Yu Bingyan dan mulai menunjukkan tanda-tanda melambat. Dengan demikian, mereka tidak bisa membantu tetapi menjadi bersemangat saat mereka mengeluarkan teriakan perang dan mulai mempercepat. Namun, mereka tidak pernah menyadari bahwa setelah masuk ke suatu sudut, ada dua pria bertopeng berpakaian merah yang bergabung dengan pasukan mereka secara diam-diam dan mengikuti mereka di sepanjang jalan. Adapun Ling Tian, dia bertanya pada Ling Chen dengan santai sambil berlari, "Chener, apakah kamu lelah?" Ling Chen bertindak seolah-olah dia terengah-engah tetapi tidak ada tetesan keringat yang terlihat di wajahnya. Bangsawan muda, saya hanya menggunakan setengah dari kekuatan saya jadi bagaimana saya bisa lelah. Namun, terlalu melelahkan untuk menahan diri. Dia memiliki 100 unit kekuatan tetapi hanya bisa menggunakan 50 unit saja. Dia jelas bisa dengan mudah membuang musuhnya, tetapi dia harus berpura-pura lemah untuk memastikan bahwa mereka tetap berada di belakangnya. Ini adalah urusan yang sangat melelahkan. Ling Tian kemudian menggelengkan kepalanya dan meratap, teknik gerakan dari orang-orang keluarga Simen ini benar-benar sampah. Mereka terlalu lambat. Untuk menyamai kecepatan mereka, kita tidak punya pilihan lain. Bangsawan muda ini tidak lelah dalam sedikit pun dan langkah kami tidak lebih dari jalan santai bagiku. Namun, terlalu melelahkan untuk melanjutkan tindakan ini. Aku harus berpura-pura lelah dan memastikan bahwa mereka tidak akan dapat melihat melalui triknya. Pekerjaan seperti itu benar-benar tidak mudah. Yu Bingyan mulai terkikik, Tians, dengan kecepatan mereka bahkan tidak akan bisa mengejarku. Mengapa aku membutuhkanmu untuk menggendongku? Itu hanya akan membuatmu lelah. Benar? Tian Ge,
Jebakan macam apa yang kamu buat untuk mereka di depan? Ling Tian pura-pura cemberut, omong kosong, apakah Tian semua orang seperti itu? Jebakan macam apa yang akan kumiliki? Aku hanya ingin membiarkan teman-teman dari kedua belah pihak bertemu satu sama lain dan saling menghangatkan satu sama lain. Itu saja karena niat baik. Yu Bingyan hampir tertawa terbahak-bahak. Niat baik Tiansnya mungkin untuk mengirim pasukan dari kedua sisi langsung ke neraka. Akhirnya, Ling Tian menghela nafas panjang, syukurlah, kita akhirnya mencapai tempat itu. Mengapa aku merasa seolah-olah aku adalah orang dewasa yang berlari dengan sekelompok anak berusia 3 hingga 4 tahun? Ini terlalu menyiksa. Cener, orang-orang dari keluarga Simen ini benar-benar bodoh. Mereka hanya tahu cara memakan debu di belakang kita dan tidak memiliki metode lain. Paling tidak, mereka harus mengetahui sesuatu yang disebut senjata tersembunyi, bukan? Benar-benar sekelompok kepala babi. Cener tidak bisa lagi menahan tawanya. Bangsawan muda, mungkin mereka belum pernah mempelajarinya sebelumnya. Lagi pula, senjata tersembunyi cukup dalam. Ling Tian mengangguk setuju, itu masuk akal. Pertunjukan akhirnya akan dimulai. Mereka akhirnya mendekati tujuan mereka. Saat Kong Yuanyang menyipitkan matanya dan melihat ke depan, dia hanya bisa melihat dua pria bertopeng yang berpakaian serba merah. Mereka tidak terkendali ketika mereka berjalan masuk dengan orang di depan. Memarahi, dari mana B***Earth ini berasal? Mengapa mereka bersembunyi di kulit kura-kura ini? Ayo keluar dan bersujud kepada ayah ini di sini. Ayahmu adalah satu-satunya hadiah. Seorang pembunuh menjadi marah dan menghunus pedangnya, menusuk ke arah dada pria berpakaian merah itu. Gerakan pedang itu sederhana namun tajam dan kejam. Pria berbaju merah itu berteriak, kamu benar-benar berani menyentuh kakek Simen di sini. Kamu mencari kematian. Dengan tubuhnya miring ke samping, sebuah pedang terhunus, dan pedang si pembunuh ditekan di bawahnya. Setelah itu, pedang menebas ke arah si pembunuh. Jika si pembunuh memilih untuk tidak melepaskan pedangnya, jarinya pasti akan hilang. Namun jika dia melepaskannya, senjatanya akan langsung jatuh ke tangan musuhnya. Tak berdaya, dia hanya bisa melepaskan senjatanya dan mundur. Pria berbaju merah kemudian memanfaatkan keuntungannya dan menendang tepat ke perut si pembunuh, mengirimnya terbang ke udara. Setelah si pembunuh mendarat tepat di depan Kong Yuanyang dengan suara keras, dia tidak lagi bisa berdiri kembali. Detik berikutnya, semua pembunuh dari paviliun pembantaian darah melesat keluar ruangan dan mengepung kedua pria berpakaian merah itu. Dengan pedang terhunus dan berkilau di bawah sinar matahari, wajah mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Wajah Kong Yuanyang tenang saat dia keluar dari ruangan. Kamu siapa? Untuk apa kamu di sini? Pria bertopeng berpakaian merah itu kemudian tertawa kejam dan berkata, ayah ini adalah kakekmu. Aku di sini untuk memberi pelajaran pada cucuku. Kong Yuanyang sangat marah. Setelah menjelajahi benua selama beberapa dekade tanpa hambatan, sejak kapan dia menderita penghinaan seperti itu? Matanya kemudian memerah saat dia memerintahkan, bunuh mereka. Jangan biarkan ada yang hidup. Saat perintah terdengar, malam ini, terlepas dari siapa kedua pria berbaju merah ini, bahkan jika mereka adalah anak-anak dari Kaisar Langit, Kong Yuanyang tidak akan menunjukkan belas kasihan. Itu semua karena mereka benar-benar membuatnya marah. Mereka harus dibunuh. Dipotong menjadi ribuan keping. Semua pembunuh mulai menyerang ke depan, menjebak mereka berdua tepat di tengah. Namun, pria bertopeng berbaju merah itu sama sekali tidak takut. Dengan teknik gerakan lincah mereka melesat dan berhasil menyerang dan bertahan. Kong Yuanyang menggertakkan giginya saat bola cahaya meledak dari pedangnya dan melesat ke langit. Pada saat yang sama, dia berteriak, rebut darah. Suaranya dingin dan bisa membekukan jiwa manusia. Para pembunuh berbaju hitam di sekitarnya kemudian menyerang dengan cara gila dengan mata mereka memerah. Mereka tidak lagi peduli untuk mempertahankan hidup mereka dan langsung menyerang pria bertopeng berpakaian merah. Hanya dalam waktu singkat, pria bertopeng berpakaian merah tidak lagi mampu menahan serangan para pembunuh. Karena itu, mereka bersiul dan melompat keluar dari lingkaran dengan pria berpakaian merah di depan memarahi. Betapa tercela, membuat kami kewalahan dengan jumlah Anda. Kakek ini di sini tidak akan menemani Anda lagi. Kong Yuanyang tertawa jahat sambil berkata, kamu ingin pergi. Tidak semudah itu. Tinggalkan hidupmu. Pria berbaju merah itu kemudian tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan jijik, hanya dengan beberapa kucing berkaki tiga seperti kalian.
Kamu benar-benar ingin membunuh kakek ini. Lelucon. Dia menyerbu keluar dari pengepungan dengan pedangnya bergerak seperti angin. Kong Yuanyang lalu berkata dengan penuh kebencian, jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku tidak akan dianggap sebagai manusia. Dengan lambaian tangannya, banyak pembunuh menyerbu ke depan tanpa mempedulikan nyawa mereka. Kedua pria berbaju merah itu saling menatap dan kegembiraan di mata satu sama lain terlihat. Mereka kemudian tertawa dan berkata bersama, sungguh menyegarkan. Selamat tinggal. Melepaskan teknik gerakan mereka pada saat yang sama, mereka menyerbu ke udara dan mendarat di atap. Dengan tertawa keras, mereka sudah menghilang ke arah timur. Kong Yuanyang meraung, kejar. Melompat ke atap, dia dengan cepat mengejar dengan pembunuh lain mengikuti di belakangnya dengan amarah di seluruh wajah mereka. Simen Buhui memimpin pasukannya dan mengejar trio Ling Tian. Di mata orang-orang dari keluarga Simen, Ling Tian telah mencoba membuat beberapa lingkaran tetapi masih tidak dapat menghilangkannya. Selanjutnya, dia secara bertahap menjadi lebih lambat dan seharusnya sudah mulai lelah. Dengan demikian, Simen Buhui menjadi lebih berani saat dia berteriak di sepanjang jalan bahwa mereka pasti harus membunuh Ling Tian. Desir keras bisa terdengar dan lebih dari 10 sosok berpakaian hitam menyerbu seperti bintang jatuh. Pada saat yang sama, sebuah tawa terdengar, Simen Buhui, kalian telah jatuh ke dalam perangkapku. Lihat bagaimana aku menghancurkan setiap jiwa terakhir dari keluarga Simen kalian di Sky Bearing. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berkata dengan nada lembut, bunuh tanpa ampun. Seolah-olah dia memberikan perintah. Simen Buhui dan yang lainnya marah. Mengangkat pedang mereka, mereka mengitari tembok merah dan menyadari bahwa bagian belakang tembok kosong dengan trio Ling Tian tidak dapat ditemukan. Swosh swosh swosh. 13 hingga 14 sosok berpakaian hitam mendarat di depan Simen Buhui dengan wajah penuh niat membunuh. Para pembunuh memelototi Simen Buhui dengan wajah penuh kebencian seolah-olah mereka telah melihat musuh yang membunuh orang tua mereka. Mereka adalah pembunuh dari Blood Slaughter Pavilion. Setelah mengejar kedua pria bertopeng berpakaian merah itu, mereka kehilangan jejak keduanya saat tiba di distrik ini. Mendengar ada keributan di arah ini dengan objek bergerak berwarna merah terlihat dari jauh, mereka menyerang tanpa pertimbangan. Simen murid Buhui menyusut saat dia tiba-tiba sampai pada kesimpulan, tidak heran Ling Tian tampak tidak terlalu jauh atau terlalu dekat. Dia sebenarnya memimpin mereka ke lokasi ini untuk menyergapnya di sini dengan orang-orangnya sendiri. Benar-benar taktik yang kejam. Namun, dia mungkin meremehkan keluarga Simen. Bagaimana selusin orang aneh ini bisa berurusan dengan para pejuang maut ini? Kong Yuanyang juga menerima kejutan besar. Untuk berpikir bahwa sebenarnya ada begitu banyak orang yang mengenakan jubah merah darah yang sama menunggunya di sini. Dengan pandangan sekilas, dia dapat mengetahui bahwa mereka semua memiliki keterampilan tertentu, ditambah lagi mereka sangat menakutkan. Dia mulai berubah pikiran, sementara dia percaya bahwa dia akan memiliki kekuatan untuk memenangkan pertempuran, kerugian mereka akan sangat besar, dan ini pasti akan mempengaruhi operasi mereka. Karena itu, dia mulai berpikir untuk mundur. Sayang sekali saat ini, seseorang di dalam lautan merah darah berteriak, sekelompok anjing berbaju hitam. Saudaraku, ayo bunuh. Jangan biarkan mereka melarikan diri, atau konsekuensinya akan mengerikan. Ini diikuti oleh suara gemerisik, dan semua pembunuh dari paviliun pembantaian darah tiba-tiba disambut oleh pedang baja di depan wajah mereka. Tidak pernah dalam mimpi mereka mengharapkan kelompok mereka untuk benar-benar menyerang tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dengan orang yang berdiri di depan ditusuk seperti kebab dan jatuh ke tanah tanpa sepatah kata pun, jiwanya telah meninggalkan dunia ini. Para pembunuh lainnya segera menghindari semua pedang yang menyerang, tetapi paviliun pembantaian darah memiliki hierarki yang ketat, dan dengan demikian semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Kong Yuanyang. Kong Yuanyang sudah sangat marah, sudah dipenuhi kebencian terhadap pria berjubah darah di depannya. Namun, dia belum mengetahui identitas mereka dengan jelas, dan melihat bahwa parti tersebut tampaknya cukup kuat, dia ingin mundur dan memutuskan nanti. Namun, sebelum dia bisa membuka mulutnya, seorang pria berjubah hitam muncul tepat di belakangnya entah dari mana dan berteriak, bunuh semua bajingan berjubah merah ini. Sebelum bergegas keluar, dalam sekejap mata, dia telah mencapai sisi pria berjubah merah, dan segera memenggal salah satu dari mereka, menyebabkan darah orang itu menyembur ke atas. Kong Yuanyang juga tidak mempermasalahkan hal itu, karena dia merasa bahwa apa yang dikatakan oleh bawahannya adalah persis pikiran di dalam hatinya.
Melihat salah satu dari mereka dipenggal semakin menambah kegembiraannya karena dia yakin mereka hanyalah macan kertas belaka. Hal ini menyebabkan dia berhati-hati saat dia berteriak keras, "Bunuh! Bunuh semua bajingan yang suka memakai baju merah darah ini." Melihat bawahannya terbunuh di hadapannya, Simen Buhui juga geram. Namun, memikirkannya, dia menyadari bahwa apapun yang diteriakkan timnya masuk akal. Orang harus tahu bahwa prajurit maut mereka semua telah mengkonsumsi obat rahasia keluarga Simen, bubuk pendaki surgawi tak terkekang, dan karenanya tidak bisa hidup lama. Jika mereka dapat mengambil kesempatan ini untuk merusak kekuatan lawan mereka, itu akan menjadi hal yang baik, dan karena dia telah memperlihatkan wajahnya dan keluarga Ling tidak akan membiarkannya pergi, maka dia mungkin juga membuang semua kepura-puraan. Segera, dia mengayunkan pedangnya, berseru, "Bunuh! Jangan biarkan ada yang hidup, potong-potong semuanya." Teriakan datang dari kedua sisi saat mereka bergegas menuju satu sama lain seperti gelombang pasang. Sepertinya langit mengirimkan petir dan gunung berapi meletus saat kedua belah pihak menyerang dengan kekuatan penuh, menukar nyawa dengan nyawa. Pasukan kematian besi darah murni diciptakan untuk pembantaian, dan pelatihan yang mereka terima bukanlah tentang cara membunuh seseorang dengan cepat, tetapi untuk menyiksa mereka sampai mereka memohon kematian. Di sisi lain, paviliun pembantaian darah memiliki persyaratan ketat pada keterampilan bela diri rakyatnya, dan setiap gerakan mereka bertujuan untuk membunuh. Ketika kedua belah pihak bertabrakan, jumlah kematian pasti tidak sedikit. Pasukan kematian besi darah sendiri telah menjalani pelatihan yang ketat, dan mereka bahkan tidak akan bersuara jika pisau mendarat di kepala mereka. Adapun Blood Slaughter Pavilion, mereka bahkan lebih tidak komunikatif, hanya membiarkan pisau di tangan mereka yang berbicara. Kedua belah pihak bertempur dengan sengit, sampai-sampai kecuali suara pedang yang berbenturan, tidak ada suara lain yang terdengar. Kedua belah pihak memiliki orang-orang yang menatap dengan mata merah serta gigi terkatup, mempertaruhkan nyawa mereka untuk membunuh sebanyak mungkin pihak lawan. Namun, mereka berperilaku seperti pencuri, bahkan tidak bersuara, hanya terobsesi untuk membunuh yang lain. Pertempuran semacam ini jarang terlihat dan jarang terdengar. Di dalam area yang kacau ini, kedua belah pihak tidak menyadari bahwa kedua orang berjubah merah, serta pria berjubah hitam yang muncul kemudian, tidak berniat mempertaruhkan nyawa mereka. Mereka terutama bertahan saat mereka mundur, perlahan-lahan meninggalkan pengepungan sebelum menghilang di malam hari. Ling Tian dan kedua wanita itu bersembunyi di salah satu atap acak, mengintip keluar untuk mengamati pembantaian tanpa berpikir di bawah dengan saksama seolah-olah sedang menonton film. Tiba-tiba, Ling Tian mulai bersuara, meniru panggilan burung di malam hari. Tak lama setelah suara ini keluar, lingkungan berkelebat. Saat dua pria berjubah hitam dan empat pria berjubah merah muncul di sekitar mereka. Bersandar di samping Ling Tian, mata mereka semua sibuk terpaku pada pemandangan itu juga. Pertarungan yang sengit. Ling Tian menghela nafas secara emosional, seolah-olah dalam suasana hati yang penuh perasaan. Orang-orang ini awalnya tidak memiliki kebencian atau dendam satu sama lain, tetapi mereka benar-benar bisa membuat diri mereka sendiri dalam pertarungan putus asa. Memang hidup selalu berubah. Ayah. Ling Chen dan Yu Bingyan menutup mulut mereka saat bahu mereka bergetar tak terkendali. Untuk berpikir bahwa perencana asli sebenarnya bisa meratapi keadaan alam semesta, sungguh lelucon. Namun, mereka tidak berani mengeluarkan suara, jadi mereka harus menahan tawa mereka dengan menyakitkan. Itu sebenarnya Ling Jian dan Ling Qi, yang berpakaian seperti pria berjubah merah dan pergi untuk menyerang Kong Yuanyang, dan dua lainnya yang telah menyusup ke pasukan kematian besi darah adalah Ling Feng dan Ling Yun. Orang berjubah hitam yang berbaur dengan paviliun pembantaian darah adalah Ling Dian. Setelah mereka menyelesaikan tugas masing-masing, mereka kemudian bertemu dengan Ling Lei yang tidak memiliki peran dalam operasi ini, lalu mengindahkan panggilan Ling Tian dan bergegas. Mendengar kata-kata Ling Tian, mereka juga mulai tertawa terbahak-bahak. Ling Tian berbicara dengan serius, "Kalian berenam, perhatikan baik-baik gerakan paviliun pembantaian darah, lalu rujuk mereka berdasarkan apa yang telah saya ajarkan kepada kalian. Jika kalian dapat menguasai berbagai bidang menggunakan pedang, itu pasti akan berhasil, manfaat bagimu di masa depan." Mereka berenam melatih penglihatan mereka dan melihat bahwa meskipun gerakan paviliun pembantaian darah itu sederhana, setiap gerakan mereka dilakukan dengan tepat, satu gerakan mengarah langsung ke gerakan lainnya, tanpa gerakan berlebih. Meskipun terlihat sedikit tidak wajar, kerenyahan di balik setiap serangan sudah cukup untuk menutupi kekurangan kecil ini.
Keterampilan mereka sangat jelas saat mereka mengelak ke kiri dan ke kanan untuk menghindari pedang, dan setiap kali pedang mereka keluar, baik itu melukai atau membunuh, pedang itu tidak akan pernah kembali tanpa merasakan darah. Ling Tian dengan acuh tak acuh berbicara, apa yang telah saya berikan kepada Anda adalah rangkaian lengkap gerakan pedang dan niat pedang, tetapi jalan yang diambil oleh paviliun pembantaian darah benar-benar berbeda. Membunuh seseorang untuk mereka seperti refleks yang terkondisi, saat mereka memilikinya, pikiran, pedang keluar untuk membunuh. Jika kalian bertarung dengan mereka, sementara Anda mungkin menang, pasti akan ada korban menghadapi serangan putus asa terakhir mereka. Gaya semacam ini hanya milik paviliun pembantaian darah dan tidak ada orang lain, jadi jika kamu bisa memahami ini, maka kamu akan memiliki keuntungan saat berhadapan dengan mereka di lain waktu. Mata Ling Jian tidak pernah meninggalkan pertempuran saat dia dengan lembut berbicara, pertarungan yang dihasut oleh bangsawan muda hari ini tidak sesederhana membiarkan burung kedidi dan kerang berperang satu sama lain, hanya untuk menjadi nelayan yang mengambil hadiah. Kalian semua juga harus tahu bahwa jika kita menghadapi mereka secara terpisah, kita pasti akan menang. Tapi dalam skenario itu, kita pasti harus makan sedikit kerugian, dan bangsawan muda tidak ingin melihat itu. Kalian sekelompok orang yang mengecewakan. Jika kalian seni bela diri bisa naik lebih cepat dengan tingkat peningkatan yang lebih cepat, akankah bangsawan muda perlu berusaha keras untuk berurusan dengan udang kecil ini? Bangsawan muda jelas telah menunjukkan kebajikan yang besar, tetapi bagaimana kalian berterima kasih padanya? Tuan ketiga Yu sedang mencari pada kalian seperti juniornya, tetap memegang tangannya, tapi kalian tidak hanya tidak tahu bagaimana menghargainya tetapi malah bersikeras mempermainkannya, tidak mengetahui kekuatan sebenarnya dari pembangkit tenaga listrik dunia Xiantian. Ling Qi dan yang lainnya menundukkan kepala karena malu. Ling Tian tersenyum ketika dia menyela, Ling Jian, kata-katamu agak kasar, satu sisi adalah keluarga bangsawan dengan 50 prajurit maut, dan sisi lain adalah paviliun pembantaian darah yang terkenal, bagaimana kabar mereka udang kecil? Namun, tingkat peningkatanmu memang lambat. Tuan ketiga Yumantian, bagaimanapun juga, adalah ahli yang tak tertandingi dari generasi ini, jadi jika kamu akan menghadapinya dengan serius, kentunganmu pasti akan jauh lebih tinggi. Kata-kata Ling Tian sebenarnya hanya dimaksudkan untuk memotivasi mereka. Berdasarkan tingkat peningkatan mereka saat ini, mereka dapat dianggap jenius, tetapi Ling Tian masih belum puas. Seperti kata pepatah, seseorang tidak membutuhkan palu yang berat untuk membunyikan gong, tetapi Ling Tian merasa bahwa perkataan ini salah. Saat membunyikan gong, semakin berat palu, semakin baik. Jika Anda tidak menggunakan palu yang berat, lalu bagaimana Anda bisa menampilkan suara bass gong yang indah secara utuh? Ling Tian mengalihkan pandangannya kembali ke medan perang, dengan sungguh-sungguh berkata, pertempuran di bawah akan segera berakhir, jadi kita bisa mulai bersiap. Jeritan sedih akhirnya terdengar dari medan perang, itu datang dari salah satu anggota paviliun pembantaian darah yang, setelah membunuh 3 anggota pasukan kematian besi darah, akhirnya diretas. Pada saat itu, lusinan pisau menimpanya, mengubahnya menjadi pasta daging. Para pejuang di tempat kejadian terlihat lebih sedikit dari sebelumnya, dengan pasukan kematian besi darah berjumlah sekitar 30. Adapun paviliun pembantaian darah, 6 di antaranya sekarang tergeletak di tanah. Tidak ada mayat lengkap di antara yang meninggal, yang menunjukkan betapa kejamnya pertempuran ini sebenarnya. Begitu anggota paviliun pembantaian darah runtuh, dia pasti akan disambut dengan sejumlah besar pedang, dan bahkan mayat pasukan kematian besi darah juga sama-sama diinjak-injak oleh rekan-rekan mereka. Kong Yuanyang dan Simen Buhui sedang bertarung satu sama lain, dan kekuatan mereka ternyata seimbang, tanpa ada yang bisa mendapatkan keuntungan. Melihat orang-orang mereka sendiri jatuh, keduanya sama-sama khawatir, dan dengan demikian saling menyerang, berharap untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat sehingga mereka dapat kembali dan membantu orang-orang mereka. Dalam beberapa pertukaran itu, keduanya sudah penuh dengan luka, tapi meski darah mengalir keluar dari banyak luka mereka, kedua pria itu masih bertahan dalam duel. Sementara Kong Yuanyang memiliki keunggulan dalam serangan ganasnya, Simen Buhui memiliki keunggulan dalam keterampilan bela diri yang lebih baik. Pada titik ini, tidak ada yang ingin mundur dan hanya akan berhenti ketika pihak lain sudah mati. Jika sekelompok pembunuh ini menggunakan serangan diam-diam sebagai gantinya, mereka mungkin bisa memusnahkan seluruh pasukan kematian besi darah tanpa kehilangan satu orang pun, dan jika mereka kehilangan satu pun, itu pasti akan menjadi masalah kecil. Namun,
Dibujuk ke sini oleh Ling Qi dan menghadapi pertempuran frontal adalah kerugian mereka, dan sementara keterampilan bela diri mereka memberi mereka keuntungan, mereka pasti akan menghadapi banyak kerugian. Kong Yuanyang panik dalam hati, dan mau tak mau memikirkan Ye Baifei. Jika yang terakhir ada di sini, maka dengan mereka berdua bergandengan tangan, mereka akan lama menyingkirkan orang ini. Namun, sulit untuk bertepuk tangan hanya dengan satu tangan, dan sementara dia mengerahkan seluruh kemampuannya, itu sia-sia. Dia hanya bisa menyaksikan bawahannya berubah menjadi pasta daging satu persatu, hampir membuatnya muntah darah dalam kesengsaraan.